Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita Fikih kelas 9 MTS. Materi hari ini kita akan belajar fikih bab kedua tentang muamalah. Jadi tentang jual beli, kemudian tentang khiyar, kemudian qirat dan riba. Nah, ini bab tentang muamalah, bab kedua. Jadi bab pertama kemarin kita membahas tentang penyembelihan, kemudian kurban, akikah, dan perbedaan kurban dan akikah. Nah, bab kedua ini kita akan bahas mengenai bab muamalah atau transaksi antar manusia dengan manusia, muamalah itu ya. Yang pertama itu mengenai jual beli. Bab pertama mengenai jual beli. Jual beli. Fikih kelas 9 MTS materi jual beli. Pengertian jual beli. Jual beli menurut bahasa artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Secara istilah bahwa jual beli adalah berarti tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang lain disertai ijab, kabul dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, jadi jual beli itu adalah tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang lain disertai dengan ijab dan kabul. Hukum jual beli. Hukum jual beli itu adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa ada efek hukum apapun. Dalil pertama yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahalallahu al-bai'ah wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian hadis Rasulullah dari Rafi'ah bin Rafi' radhiyallahu anha, Nabi SAW ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Nah, jadi jual beli yang mabrur. Jadi jual beli itu adalah suatu mata pencarian yang paling baik. Ya, paling baik, paling bagus jual beli itu. Kemudian ijma ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Itu ya. Kemudian masuk poin ketiga, rukun jual beli. Rukun jual beli ini artinya hal-hal yang harus ada dalam transaksi jual beli. Kalau tidak ada ini, maka tidak lengkaplah transaksi jual beli tersebut. Pertama, penjual dan pembeli, akidain. Bayangkan kalau ada penjual tapi nggak ada pembeli, nggak jalan transaksi jual beli. Atau ada pembeli tapi nggak ada penjualnya, juga nggak jalan transaksinya. Jadi hal-hal yang harus ada dalam transaksi jual beli. Kemudian yang kedua, barang yang diperjualbelikan, maqud alaih. Ada penjual, ada pembeli, tapi barangnya nggak ada, nggak jalan juga transaksi jual belinya itu. Kemudian yang ketiga, alat nilai tukar pengganti barang. Nah, ini juga rukun yang ketiga. Dan yang keempat rukunnya, ucapan serah terima antara penjual dan pembeli atau sigat ijab kabul. Nah, ini ya rukun jual beli. Kemudian syarat jual beli. Jadi syarat pertama dari rukun tadi penjual dan pembeli, syarat pertamanya itu syarat penjual dan pembeli. Yang pertama, kedua belah pihak harus sudah balik atau sudah cukup umur. Yang kedua, keduanya berakal sehat. Nah, harus berakal sehat. Nggak mungkin kan kita transaksi jual beli dengan orang gila. Itu batal jual beli kita. Jadi keduanya harus sehat. Kemudian yang ketiga, bukan pemboros. Dan yang keempat, bukan dengan paksaan. Nah, ini juga ini syarat dari penjual dan pembeli. Yang kedua, syarat barang yang diperjualbelikan. Pertama, suci, yaitu barang yang tidak najis. Nah, jadi jual beli itu harus suci, barangnya itu harus suci. Jual beli anjing itu tidak boleh, anjing itu tidak suci, haram. Jadi maka jual belinya itu menjadi haram. Itu ya, barangnya tuh harus suci. Yang kedua, bermanfaat, yaitu semua orang dapat digunakan untuk keperluan yang bermanfaat dan tidak melanggar norma-norma yang ada. Yang ketiga, milik sendiri. Barang itu syaratnya harus milik sendiri. Nggak boleh kita menjual barang orang lain tanpa persetujuan orang lain. Misal, ada orang yang mau jual
Saya mau menjual HP si dia, tapi dianya nggak mau jual HP. Nah, itu nggak boleh itu. Milik. Jadi barang tuh harus milik sendiri. Yang keempat, barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Itu juga. Dan yang terakhir, jelas dan dapat dilihat atau diketahui kedua belah pihak. Nah, jadi barang itu harus jelas. Nggak boleh jual. Saya jual kolam ikan ini, ikan di kolam ini. Nggak tahu kita bentuk ikannya, seberapa banyak ikannya, seberapa besar ikannya, nggak tahu. Jadi nggak boleh kalau nggak jelas. Itu tujuannya apa? Agar tidak terjadi persengketaan setelah transaksi jual beli tersebut. Kemudian, syarat yang ketiga, alat atau tukar menukar barang. Harganya harus disepakati kedua belah pihak dan disepakati jumlahnya. Ini masalah harga. Kemudian yang kedua, nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli. Kemudian yang ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter atau al-muqayyadah, bukan berupa uang tetapi berupa barang, maka tidak boleh barang yang diharamkan. Jadi poin ketiga ini, kalau terjadi jual beli barter. Barter itu tukar menukar barang dengan barang. Misalnya Bapak A dan Bapak B, Bapak A mempunyai ayam, Bapak B mempunyai kelapa. Maka dia mau tukaran antara kelapa dengan ayam dengan jumlah yang tertentu. Nah, itu namanya barter. Nah, jadi kalau transaksinya barter, maka tidak boleh barangnya itu yang haram. Misalnya Bapak ini punya ayam, Bapak ini punya anjing, kemudian dia tukar menukar barang itu, ayam dengan anjing, maka tidak boleh, batal itu. Karena alat tukar menukarnya itu tidak sah, itu syarat jual beli. Kemudian yang terakhir, ijab dan kabul. Ijab dilakukan oleh pihak penjual dan kabul dilakukan oleh pembeli barang. Bapak A mengatakan, saya jual ayam saya 50.000. Maka langsung dijawab dengan pembeli, saya terima ayam ini dengan harga 50.000. Itu namanya ijab dan kabul. Kemudian macam-macam jual beli. Yang pertama ada jual beli terlarang, baik fasid. Jual beli sistem ijon. Yang pertama. Bagaimana sistem ijon itu? Nah, jual beli sistem ijon. Sistem ijon itu nggak boleh. Jadi jual beli ini apa? Jual beli buah di atas batang, nggak boleh itu. Misalnya ada mangga baru berputih. Saya jual mangga ini 1 juta. Nggak tahu itu mangganya bakal jadi atau enggak. Terus jumlahnya sesuai harapan atau tidak. Jadi nggak boleh jual beli sistem ijon kayak itu. Karena nggak jelas. Yang kedua, jual beli barang haram. Nah, ini kayak tadi. Misalnya dia jual beli babi atau jual beli anjing. Barangnya itu haram. Nggak boleh, maka haram juga jual belinya itu. Kemudian jual beli sperma hewan. Itu juga nggak boleh. Itu sering di masyarakat kita, kucing-kucing hias kayak kucing Anggora, kucing Persia itu kan dikawinkan kan. Ada yang punya jantan, ada yang orang yang punya kucing betinanya, kemudian dikawinkan, kemudian dibayarnya kan. Jadi dia sama kayak membeli sperma hewan itu. Atau sapi disuntik dengan sperma ini, sapi betina disuntik dengan sperma sapi jantan. Nah, itu yang dibeli itu spermanya, itu nggak boleh. Jual beli sperma hewan itu nggak boleh. Kemudian yang keempat, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya, itu juga nggak boleh. Misalnya petani mau menjual itu, sapi saya lagi bunting, saya jual anaknya saja. Nggak boleh. Karena belum tentu anak sapi itu keluar dengan selamat, keluar dengan hidup. Nah, jadi tujuan Islam itu mengajarkan agar tidak terjadi pertengkaran setelah transaksi jual beli ini. Kemudian jual beli barang yang belum dimiliki, ini juga nggak boleh. Jual beli barang yang belum dimiliki. Kemudian jual beli barang yang belum jelas, ini juga nggak boleh. Jual beli barang yang belum jelas. Misalnya, saya jual itu ayam di tengah hutan itu. Kita nggak tahu ayam mana yang di tengah hutan. Berapa banyak ayam di hutan. Dia main-main jual, dia juga nggak tahu mana ayamnya itu. Nah, itu nggak boleh. Jual beli yang belum jelas. Atau ini yang poin yang kelima ini, jual beli yang belum dimiliki. Misalnya ada orang yang mengkredit motor. Motornya itu belum lunas, tapi udah dijualnya lagi. Nah, itu nggak boleh karena motor itu belum dimilikinya. Kemudian jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang agama. Jual beli ini sah hukumnya tetapi dia dilarang oleh agama. Pertama, jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat. Jadi ada orang Jumat, orang lagi khutbah, kemudian dia transaksi jual beli batu cincin misalnya. Ini saya jual lah batu cincin saya 20.000. Orang sedang khutbah, khotib sedang khutbah. Maka itu haram hukumnya.
batal, tidak sah hukumnya. Kalau dia jual di luar masjid, kemudian tidak keadaan khutbah atau tidak keadaan yang lain, maka itu transaksinya boleh. Jual batu cincin itu sepertinya boleh. Tapi karena keadaannya khotib sedang berkhutbah, lagi sholat Jumat di dalam masjid, itu maka tidak boleh, tidak sah jual belinya itu. Jadi ini ya, judulnya jual beli yang sah hukumnya. Tapi dilarang oleh agama, dilarang dengan agama. Kemudian yang kedua, jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Ini juga nggak boleh. Misalnya ada petani bawa pisang, dia mau jual pisang itu ke pasar 50.000. Belum sampai di pasar dicegat. Pak, gak usah jual pisang ke pasar, Pak. Pisang lagi banjir di pasar. Harganya cuma 10.000. Bapak jual dengan saya saja. Harganya 15.000 dengan saya. Nah, itu namanya jual beli yang menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Itu juga dilarang oleh agama. Kemudian yang ketiga, jual beli dengan niat menimbun barang. Kemudian kalian membeli masker. Kemudian kalian timbun supaya harganya tinggi, melejit tinggi. Nah, itu nggak boleh. Jual beli dengan niat menimbun barang. Kemudian yang keempat, jual beli dengan cara mengurangi ukuran atau timbangan. Ini juga jual beli yang zalim. Kemudian yang kelima, jual beli dengan cara mengecoh. Ini juga nggak boleh. Dan yang terakhir, jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Nggak boleh. Misal ada teman kamu transaksi jual beli helm. Harganya 50.000. Kalian tahu kan? 50.000 ditawarnya. Dia lagi proses tawar-menawar itu kan. Kemudian karena kalian suka dengan helmnya, kalian tawar, saya berani beli 100.000. Nah, nawar seperti itu nggak boleh. Jual beli yang masih dalam tawaran orang lain. Kecuali memang orang itu nggak deal, harganya 50.000. Nah, maka kamu datang masuk untuk menawarnya lagi, maka boleh. Tapi kalau jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain, itu tidak boleh. Dilarang oleh agama. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.